Bisa gak sih yang pernah patah tulang atau tulang geser itu kerja ke Jepang? Dan ketika musim dingin bekas patah itu bikin ngilu gak sih? Berikut penjelasannya selengkapnya dari gua based on pengalaman gua pribadi. Tapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe, bantu subscribe gua dulu. Karena subscribe dari kalian itu penting banget buat gua. Setiap nambah 1 subscribe aja tuh bikin gua seneng gitu. Dan semangat terus bikin konten Jepangan yang menarik lainnya. PKP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dulu ketika gue masih di Indonesia, gue pernah ragu dan pesimis gitu untuk kerja ke Jepang. Karena di setiap lowongan itu ada persyaratan tidak pernah patah tulang. Sedangkan gue pernah patah tulang pas masih SMA, lebih tepatnya di bagian lengan sini nih. Patahnya itu bukan karena kecelakaan ya, tapi pas lagi semifinal kejuaraan bola basket. Tapi kejadian class meeting. Jadi tragedinya itu gue lagi loncat, ada yang nabrak gue. Terus pas gue jatuh itu salah nahan gue, dan tangan gue dudukin sendiri gitu. Untung menang. Kalau nggak menang minta pindah sekolah gue langsung malu ya Allah, udah kalah ngorbanin tangan lagi. Terus balik lagi ke topik, bisa gak sih orang yang pernah patah tulang itu kerja ke Jepang? Jawabannya bisa banget, tapi tergantung. Nah, tergantungnya itu dari program apa yang kalian mau ikutin gitu. Jadi untuk kerja di Jepang itu kan ada macam-macam ya statusnya ya. Ada magang, ada tokute, ada engineer, dan lain sebagainya lah. Nah, kita mulai dari yang pemagang dulu nih. Kalau buat pemagang, itu tergantung kalian ikut program yang jalur negeri atau jalur swasta atau jalur orang dalam. Ya. Kalau pemagang negeri itu setahu gue di Indonesia cuma ada satu ya. Itu ada IM Japan. Itu full gratis ya dari awal sampai akhir. Tapi apakah bisa kalau punya riwayat patah tulang? Jawabannya itu nggak bisa. Karena di persyaratannya itu nggak boleh punya riwayat patah tulang. Terus juga di tes fisiknya itu ada banyak, dan banyak orang yang nggak pernah patah tulangnya itu ngeluh kesusahan di tes fisiknya gitu. Apalagi yang pernah patah tulang ya kan. Tapi pengalaman pribadi gue dulu ini ya. Dulu pas gue lagi nyari LPK, gue pernah ke suatu LPK gitu. Dan LPK itu udah SO gitu, udah sending organization. Pokoknya udah udah disetujui lah oleh kementerian gitu, Kementerian Ketenagakerjaan. Dan LPK itu jadi LPK khusus untuk ngirim buat program ke IM Japan ini, ke program negeri gitu. Jadi di LPK itu karantina selama 3 bulan buat latihan bahasa Jepang, interviewnya. Terus juga latihan tes tulis juga, latihan tes fisik juga. Terus dikirim gitu buat ikut tes IM Japan yang negeri tadi gitu. Sebelumnya gue udah tahu tuh bahwa IM Japan tuh nggak boleh gitu kalau punya riwayat patah tulang gitu ya kan. Terus gue tanyalah ke pemilik LPK ini, karena kebetulan pas gue kesana ada pemiliknya gitu. Jadi gue langsung ketemu sama pemiliknya. Terus gue tanya, apa yang pernah patah tulang itu bisa ikut IM Japan gitu. Jawaban dia, emang kapan pernah patahnya gitu. Gue bilang sekitar 5 tahun yang lalu lah. Terus masih berasa gak, kata dia. Gak sama sekali sih, emang udah gak sakit sama sekali gitu. Ada bekasnya apa enggak? Gue bilang gak ada sih kalau dilihat dari luar ya. Soalnya ketika dulu tuh pas gue patah itu gue gak pakai pen gitu. Gue pakai sistem pijit gitu. Sistem pijit. Terus dia bilang bisa-bisa aja asal tes fisiknya kuat gitu. Tapi jangan bilang-bilang punya riwayat patah sampai akhir gitu. Nah, ini dari sini mungkin bisa gitu ya, buat kalian yang pernah patah dan ikut program IM. Tapi harus siap gitulah dengan resikonya kalau emang sampai ketahuan ya. Aduh, dingin banget ya Allah. Cuma ini nggak gue sarankan ya, karena dulu kenapa gue nggak milih LPK ini juga karena gue khawatir sih sama resiko yang ada nantinya di depan gitu. Terus buat kalian yang pernah pasang pen gitu dan masih berbekas ya, menurut gua nggak bisa sama sekali buat ikut program IM Japan ini. Karena yang gua dapet infonya itu nanti pas tes IM Japan ya, kita dikumpulin, disuruh buka baju semua, bugil, rame-rame bugil, terus dilihat semua tampak fisik kita gitu. Apa ada bekas tato, bekas patah, atau ada ya penyakit kulit atau lain-lainnya gitulah. Nah, itu nggak akan bisa ikut program IM Japan gitu. Tapi ini yang gue tahu sih ya,
info-info rumor-rumor yang gua baca, terus yang gua lihat di YouTube gitu ya kan. Mungkin buat kalian yang punya info lainnya bisa tulis di kolom komentar gitu. Kalau misalkan emang gua salah ya bilang aja gitu, nggak apa-apa. Nah tadi kan itu yang jalur negeri ya. Sekarang pernah riwayat patah tulang apa bisa gitu kerja magang lewat jalur swasta gitu? Menurut gue bisa-bisa aja, karena jalur swasta itu bisa dibilang kita lebih santai gitu lah, lebih rileks gitu daripada jalur negeri ya kan. Ya kayak sekolah swasta sama sekolah negeri sih bisa dibilang kayak gitu. Tapi emang kebanyakan persyaratannya itu nggak boleh punya riwayat patah tulang ya. Cuma kalau kalian cari itu pasti ada kok yang persyaratannya itu nggak ada tulisan tidak pernah patah tulang gitu. Jadi ya ada kemungkinan lah buat bisa magang ke Jepang gitu walaupun kalian pernah patah. Nah sedikit sharing dulu ya pas gua tes di LPK swasta gitu. Mungkin kalian tahu juga namanya itu LPK Minori yang ada di Bekasi. Itu pas di formulir itu ada riwayat penyakit ya kan. Karena gua kira dulu patah tulang itu bukan penyakit ya kan ya. Jadi nggak gua cantumin gitu. Terus di persyaratan jobnya pun saat itu juga nggak ada tulisan tidak pernah patah tulang gitu. Makanya gue ikut dan akhirnya gue tes tulis, tes fisik, dan pas tes interview itu sama pihak Minori kita disuruh cerita pengalaman kecelakaan apa aja gitu. Termasuk jatuh dari motor, patah tulang, terkilir, dan lain sebagainya gitu. Dan di saat itu gue jujur bilang gue pernah patah. Dan dia nanya kenapa di riwayat penyakit tuh nggak ditulis gitu. Ya kan karena gua ngiranya itu bukan penyakit ya. Iya gak sih? Emang patah tuh penyakit ya? Ya nggak tahu dah. Nah setelah gua bilang kayak gitu, gua diserang banyak pertanyaan tuh sama yang interviewnya. Jadi yang interview itu ada 3 orang, terus gua kayak dilempar pertanyaan terus menerus gitu. Nah pertanyaan-pertanyaannya itu salah banyaknya itu tanya pernah ronsen gak gitu. Gue bilang nggak pernah gitu. Terus masih ada rasa ngilu apa enggak? Gue jawab nggak ada sama sekali. Terus kalau nanti dingin di Jepang gimana? Kan kalau nanti lagi kerja musim dingin di Jepang itu gimana? Kan ngilu gitu. Gue jawab di tempat kerja gue yang lama tuh itu ada ruangan yang dingin banget, mungkin 10 derajat ke bawah mungkin ya. Bahkan sampai menggigil gue pun di sana. Tapi semenggigil-menggigilnya gue itu nggak ada rasa ngilu gitu di tubuh gue. Terus dia nanya gimana buktinya nih kalau misalkan kamu udah beneran nggak apa-apa gitu, udah beneran sembuh gitu, dan nggak ada rasa sakit gitu. Nah sebenarnya ini jawaban sedikit sombong sih ya, cuma kalau bisa jangan ditiru sih, karena sebenarnya saat itu pun gue bingung juga mau ngasih bukti realnya apa gitu ya kan. Jadi gue jawab gini, ya bisa dilihat aja kak dari hasil tes fisik kemarin. Dari seluruh peserta yang ikut tuh ada sekitar 20-an apa ya, nilai saya yang tertinggi dari setiap gerakan gitu. Jadi dari data itu saya rasa saya udah bisa menunjukkan bahwa bekas patah itu sudah pulih gitu. Terus yang interview gua itu diam, terus ngeliat CV gua, terus kayaknya ngeliat tes fisik gua, habis itu ngangguk-ngangguk dan ngomong. Jadi yang kita mau tuh untuk data real itu kondisi tangan kamu dari ahli gitu, dari yang ahli. Ya mungkin maksudnya dari dokter gitulah. Jadi harus di ronsen beserta pembacaan hasil ronsennya. Terus pakai surat rekomendasi juga dari dokter bahwa ya emang udah gak apa-apa gitu kondisinya, atau kondisinya masih ada cacat atau ada ngilu gitu kan, dokter tahu gitu ya kan, ada saraf kejepit atau lainnya lah. Terus gue jawab iya saat itu. Hasil tes interview itu pun gue lolos dan bersyarat gitu. Syaratnya itu harus ronsen dalam waktu 1 minggu. Dan karena itu gue ronsen yang ada paketannya sama pembacaannya dan surat rekomendasi dokter juga. Terus gue baru tahu tuh bahwa ronsen itu harganya beda-beda gitu setiap tempat. Kalau misalkan di tangan telapak ini berapa, di lengan ini berapa, bahu berapa, itu beda-beda. Dulu seingat gue total harganya itu 400 ribuan dah. Terus hasil ronsen gue itu gue kasih pihak Minori dan gue pun lolos ke tahap interview dengan user gitu. Jadi intinya buat kalian yang emang punya riwayat patah tulang bisa kerja ke Jepang lewat jalur swasta. Cuma balik lagi sama pekerjaan yang mau kalian ambil sih. Soalnya ada beberapa pekerjaan yang angkat-angkat alat berat itu, kayak temen gue yang ngangkat-ngangkat kaca gitu tiap hari berat itu sampai berpuluh-puluh kilo, sampai 4 orang yang gotong.
itu kemungkinan besar nggak boleh punya riwayat patah sih. Cuma ya insya Allah nemu lah kalau emang niat kalian. Nah sekarang apakah yang pernah patah tulang itu bisa ke Jepang program Tokutei atau keahlian khusus? Buat program Tokutei ini gue masih kurang tahu banyak sebenarnya ya. Cuma yang gue lihat-lihat dari lowongan Tokutei itu, kalau Tokutei ini kayaknya hampir mirip sama magang sih. Cuma perbedaannya itu buat Tokutei itu ada lebih banyak lowongan yang nggak peduli sama pernah patah tulang gitu. Soalnya di Tokutei itu juga ada tes praktek kerjanya gitu sebelum berangkat. Mungkin pihak penerimanya itu berpikiran gini, oh dia udah punya sertifikat keahlian khusus pekerjaan ini gitu. Dan tes keahliannya, tes prakteknya itu udah selesai. Jadi kerjanya yang nggak ada masalah gitu walaupun pernah patah tangannya. Cuma kalau kalian mau ikut program Tokutei sebelum punya sertifikat tuh, kayak misalkan di LPK gitu belajar terus baru ikut keahlian tuh. Biasanya pihak LPK itu ada beberapa yang nggak bolehin pernah patah tulang gitu. Mungkin ya pihak LPK-nya takut sih. Nantinya kamu lolos tes tulisnya, tapi pas bagian tes prakteknya kamu gagal karena ya bagian mana gitu pernah patah gitu kan jadi lemah. Terus karena kegagalan itu kamu nggak bisa pergi ke Jepang dan minta duitnya balik ke LPK, jadi ribet sih kalau kayak gitu. Tapi nggak semua LPK kayak gitu ya. Ya bisa dibilang untuk Tokutei ini 70/30 lah. Kalau ada 10 lowongan kerja nih, 7 diantara itu bolehin kamu pernah patah dan 3 lainnya itu nggak boleh kamu pernah patah gitu. Jadi kesimpulannya lebih banyak nggak peduli lu pernah patah atau enggak. Terus yang terakhir engineer nih, bisa gak sih yang pernah patah tulang itu kerja ke Jepang sebagai engineer? Menurut gue bisa banget, karena lowongan kerja buat engineer ini biasanya yang dilihat itu jurusan, ijazah sama level bahasa Jepangnya gitu. Tapi pernah lihat juga sih gue ada lowongan yang nggak boleh punya riwayat patah tulang gitu buat engineer. Cuma jarang banget ya. Kebanyakan itu hampir semuanya sih itu nggak peduli sama pernah patah tulang gitu. Dari semua itu lebih baik buat kalian yang emang pernah patah atau geser atau terkilir parah gitu lah, yang udah normal ataupun yang masih sakit juga sampai saat ini, gue saranin banget buat kalian itu di ronsen dulu ya, dan minta rekomendasi sama dokter sebelum melakukan pendaftaran ke Jepang. Emang mahal, tapi seenggaknya ambil aman aja sih, daripada nanti udah di jalan beberapa bulan gitu ya kan, terus kita ketahuan punya riwayat patah tulang atau riwayat ya masalah tadi dan di cancel padahal udah bayar berpuluh-puluh juta gitu ya kan, gara-gara 500.000 jadi panjang masalahnya. Nah terus ini pertanyaan yang sering banget ditanyain, ngaruh gak sih pernah patah tulang itu dengan suhu musim dingin di Jepang gitu ya? Kalau gue sendiri udah ngerasain suhu -2, -3 itu gue gak ngerasa sama sekali ngilu sih atau sakit gitu ya. Tadi nih tangan kanan gue di bagian sini dingin banget ya kan, tapi di bagian sini tuh gak kerasa sama sekali gitu. Ya sebelum berangkat sih dulu gue takut-takutin gitu ya kan, ntar ngilu lo. Ya gue rasa itu hoax aja sih, jadi santai aja, relax aja kalau emang udah ngerasa gak sakit. Atau ya kalau misalkan kalian ke puncak gitulah, ke puncak pokoknya badan kalian menggigil ini gak ngerasa ngilu, ya harusnya sih di Jepang gak ngilu juga ya, karena ya sama aja. Nah jadi segitu dulu informasi yang buat tahu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan atau koreksi bisa taruh di kolom komentar, kita mari diskusi. Jangan lupa like video gua kalau kalian suka. Kalau misalkan nggak suka dislike juga nggak apa-apa, tapi walaupun dislike tetap bantu subscribe ya. Sekian aja dari gua, kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.